Ya alhamdulillah teman-teman, di lereng yang curam ini seperti ini ya. Masya Allah seperti ini. Jadi untuk keadaan saat ini di tengah hutan dengan pohon-pohon yang seperti ini rapat sekali, kita bersama teman-teman alhamdulillah baru mendapati dari lokasi penemuan keberadaan dari peradaban purba. Nah, bersama Pak Darman saat ini sebagai warga lokal, beliau adalah saksi yang pada waktu mencari kayu bakar begitu, beliau itu menemukan sesuatu di sini. Kita ikutin Pak Darman. Nah, ini Pak Darman saat ini bersama teman-teman mencoba untuk naik ke atas. Ayo Pak. Nah, seperti ini. Dan di belakang kita itu jurang loh. Nah, bisa dilihat ya, jurang ya. Kita harus hati-hati karena ini gembur, tanahnya gembur, gampang atau rawan longsor. Bismillah. Ya Allah. Aduh, kegocean. Nah, kenapa Pak? Tertutup. Aduh. Oh, bentar Pak. Ya ini gua nih, ini gua tertutup. Oh, jadi Ya. lokasi ini yang Pak Darman waktu dari beberapa bulan kemarin mendapati sebuah lubang begitu. Ya ini bukan bulan ya, dari tahun 2003 ini masih kelihatan lubangnya, masih bisa dimasuki. Oke. Oh ini Pak, cukup ya? Ya. Aduh, emang ini teman-teman sangat disayangkan sekali ya. Jadi dari kultur tanah yang saya lihat saat ini bersama teman-teman ini memang ada bekas longsoran begitu. Nah, itu batasannya kelihatan. Oh, ini gua. Iya, gua. Ini gua sebenarnya. Memang dek. Sudah tertutup nih. Oh, ini Pak. Itu ada bekas dindingnya Pak. Tuh. Ini mungkin bekasnya Ya, dinding guanya ya. gua. Jadi ada sebuah lubang yang besar begitu ke dalam dari tebing ini yang didapati di tahun berapa itu Pak? Sekitar tahun 2003. 2003 dari Nah. Pak Darman ini waktu mencari kayu bakar begitu Kayu ya, bakar. masuk ke dalam hutan. Oke. 2003. 2003. Itu masih kelihatan lubangnya, masih bisa dimasuki. Dan di dalam ini banyak tengkorak. Oh, Ini banyak tengkorak ini. banyak tengkorak. Iya. Oke. Ayo Kang. Kita lihat Kang. Teman-teman masih berusaha untuk naik ya, karena memang aksesnya itu seperti ini. Ternyata ya betul sekali bahwa ini adalah bekas longsoran, seperti ada cekungan begitu, yang memang ada kultur tanah yang turun ke bawah begitu, bergeser. Ini dahulunya adalah ada lubangnya. Lubang ini terakhir kelihatannya. Ini lubang dalam ya. Dan ini bisa dimasuki dalam dari kita ini. Nah, sekarang Aduh. sudah tertutup. Dan di dalam ini yang terasa lihat di dalam ini banyak tengkorak ya. Tengkorak ya. Banyak Karena tengkorak di zaman-zaman dalam Romusa ini ya. Oh, ini jejak-jejak Romusa Iya. selama pendudukan Jepang ya. Kemungkinan begitu. Begitu. Iya, ya, kemungkinan ya. Bisa jejak Romusa. Saya kira yang di dalam Pak, itu tengkoraknya itu maksudnya masih utuhkah atau sudah patah sudah begitu? patah, sudah tulang berulang remuk gitu ya. Hancur ya. Sudah hancur ya. Gimana dek? Karena memang tanah aluvial dan humus ini memang tidak memungkinkan untuk mikroorganisme itu memang menggerogoti jejak tulang sehingga mudah hancur. Kang, menurut Kang Ega sendiri, ada kemungkinan nggak? Ini kan masih estimasi ya. Ada kemungkinan nggak tulang belulang tersebut itu bukan dari masa kolonial? Ada nggak kemungkinan itu? Bisa jadi memang lokasi Anjasmoro ini ya memang perbatasan dari tiga kerajaan besar ya, karena pegunungan Anjasmoro yang tingginya 2282 mdpl ini merupakan perbatasan dari 5 daerah: Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Di mana Kabupaten Malang ini juga pusat kerajaan Singosari, Kabupaten Kediri juga pusat kerajaan Kadiri, dan Mojokerto Jombang ini pusat kerajaan Majapahit. Artinya lokasi Gunung Anjasmoro ini benar-benar berada di tengah-tengah peradaban besar yang ada di Pulau Jawa.
Sehingga dari segi artefaktual yang ada di Gunung Penanggungan, beberapa lokasi kita menemukan umpak-umpak batu, struktur batu bata, batuan candi, titisan lubang batu itu banyak. Artinya memang sudah diakses dan menjadi rahasia umum kalau Gunung Anjas Moro ini pernah menjadi pertapaan era Kerajaan Singosari maupun Majapahit. Tentunya semacam gua-gua seperti ini bisa jadi itu memang gua yang pernah dibangun pada masa Singosari Majapahit, kemudian dilanjutkan dan diteruskan dan dikembangkan pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 ya. Karena memang ada semacam banyak sekali artikel yang membahas Gunung Anjas Moro, Welirang dan Arjuna ini pernah menjadi semacam neraka bagi sekutu. Target Jepang adalah perang berlarut-larut ya di dalam hutan belantara yang ada di Jawa ini. Karena iklim Eropa berbeda jauh dengan iklim tropis yang ada di Nusantara ini. Sehingga kemudian orang-orang Eropa itu takut dengan hutan belantara tropis. Terutama yang ditakutkan adalah nyamuk malaria. Ini mematikan sekali bagi warga kulit putih Eropa. Termasuk kemudian banyak lintah yang itu juga dengan kulitnya orang Eropa yang berbeda dengan kulit Jawa itu bisa memborok. Nah itu bisa bengkak ya dan lain sebagainya. Selain kemudian malaria, juga hutan tropis ini ternyata banyak tanaman-tanaman mematikan. Misalnya tanaman kemadu, lateng, rawe, termasuk yang burung yang hinggap mati itu tanaman apa? Pedangan itu ya. Tuba atau apa ya? Racun itu namanya ya. Pohon upas. Nah, pohon upas. Pohon upas ini kalau hewan-hewan menyentuh pohonnya saja seperti burung itu langsung jatuh mati. Lah ini juga merupakan rahasia yang dikaji oleh tentara Jepang dalam memang benar-benar hutan-hutan yang ada di tropis ini di Jawa, Papua dan lain sebagainya menjadi benar dibuat ya sedemikian rupa menjadi neraka bagi sekutu. Namun memang bom Hiroshima Nagasaki ini tidak diprediksi oleh pasukan Jepang. Akhirnya tahun 1945 rancangan perang berlarut-larut ini gagal total. Sehingga kemudian menyisakan sebuah jejak ya jeritan dan penderitaan masyarakat kita akan kekejaman Romusa. Tapi bisa jadi ini tempatnya tentara Jepang juga bisa ya? Mungkin jenazahnya ada sebenarnya kita juga mengorek-ngorek dari warga lokal sini. Ada semacam bahkan warga lokal menyebutnya ada semacam jejak-jejak penyembunyian benda-benda apa semacam emas gitu loh yang pernah ditemukan di Filipina, yaitu yang dikenal dengan Yamashita Treasure gitu ya. Yaitu berupa emas-emas batangan yang orang masyarakat di situ juga punya cerita itu. Jadi orang-orang pribumi disuruh ngangkat, disuruh menyembunyikan di dalam gua, kemudian masyarakat pribumi tersebut itu dibunuh ya untuk menghilangkan jejak-jejak itu. Tapi entah apa gitu ya, sebenarnya Angkatan Darat setelah kemerdekaan itu sudah menggali, sudah mencari dan menyelidiki semuanya gua-gua tersebut. Yang didapati yang didapati bukanlah harta karun, melainkan ular piton raksasa. Nah ini yang dari artikel-artikel setelah kemerdekaan Angkatan Darat yang mencari dan menyelidiki tentang gua-gua Jepang. Pak Darman ya, Pak Darman. Ini kan waktu Pak Darman sempat masuk nggak waktu Pak Darman menemukan gua di lokasi ini? Iya masuk, ini dalam. Sekitar berapa meter kedalamannya? Ini sekitar ada ya 25 sampai 2 meter lah. Dari itu lah. Gitu ya. Ada ruangan-ruangan lain nggak? Maksudnya ada jalur-jalur cabang nggak? Ya saya tahu ini ada 3 sampai 4 ruangan. Masya Allah, berarti sudah besar. Besar Artinya ini besar. Bukan ruangan yang biasa ya. Selain dengan adanya tulang belulang di dalam itu, pernah mendapati benda-benda yang lain nggak? Enggak ada. Kosong ya. Kosong. Ya. Pak itu terakhir Bapak kesini kapan Pak ngecek? Sekitar 2003 itu. Tahun 2003 Pak ya? 2003. Berarti kalau sekarang sudah 20 tahun Pak ya? Iya. Tapi akses ini Masih. Pak Darman masih ingat gitu. Iya. Nah, masih. barusan waktu di bawah sana di gunung dikirain kan masih ada. Masih Ternyata ada. tempatnya Ternyata sudah ada. longsor. Ya, longsor. Ya. Mana Pak? Bisa digambarkan Pak dulu kayak gimana Pak? Ya, ini dulu ya kayak apa lubang ini ya, lubang besar ini. Ya, terus masuk di dalam ini banyak ruangan-ruangan. Seperti 3 ruangan ya. Ya betul. Dan ini tinggi sebenarnya lubang ini tinggi. Kalau kita berjalan berdiri bisa. Bisa. Ada lorong Pak? Lorong Enggak ada ya? Cuma ruangan saja. Kira-kira bisa ditempati berapa orang Pak? Kalau mau masuk sekitar orang 20 sampai 50 orang bisa lah. Muat. Muat. Lebar berarti Pak. Ya lebar. Ini pintu masuknya. Ya ini. Saya longsor ini. Kelihatan kecil. Ya.
yang longsor. Ya. Kalaupun kita berusaha untuk membuka juga bahaya karena di belakang kita ini adalah jurang. Ya. Itu jurang teman-teman. Jadi perjalanan dari awal titik lokasi awal ke sini memakan waktu berapa tadi? 2 jam. Ada sekitar 2 jam ya. Ya, 2 jam. Oke. Jadi artinya saat menemukan seperti ini Pak Rus, meskipun saat ini objeknya ya Pak Darman, meskipun objeknya saat ini sudah tertutup, tapi saksi dari penemuannya masih ada, gitu ya Bang. Pak, itu bekas longsor itu gimana Pak, itu Pak yang atas itu Pak? Kayak ini bekas longsoran ini terus nutupi ini gua ini. Itu pintunya Ya, pintu ya, gua gitu ini ya. tertutup karena longsoran ini. Aman. Apa Pak perubahannya Pak kalau dari tahun 2003 sampai 2023 ini Pak? Aksesnya atau apanya Pak? Untuk perubahan lokasi ya banyak karena banyak longsor ya banyak perubahan lah. Ya gitu. Karena yang Buahnya dulunya gitu ya. ya dulu buahnya yang dulu nampak sekarang sudah tertutup. Gitu. Dan aksesnya pun udah rusak gitu loh. Pak gitu ya. Iya. Aman sekali ya. Tapi paling tidak lokasinya kita sudah dapat. Artinya secara independen kita sudah punya datanya. Begitu Kang Ega ya. Iya. Kang Ega mungkin ada tambahan lagi untuk lokasi ini. Cukup ya. Ya. Cukup. Nah, ini untuk kedepannya apa tindakan kita kedepannya perihal dengan tempat ini yang saat ini sudah tertutup. Sebagai kita ekspor alam seperti ini, penjelajah alam seperti ini, apa kedepannya tindakan kita? Jadi memang hutan Kira-kira. ini berada di hutan konservasi ya, Tahuran, yaitu Taman Hutan Rakyat Raden Suryo. Dan ini sebenarnya hutan lindung atau hutan konservasi. Lokasi ini memang kalau kita sebagai warga biasa gitu ya, hanya bisa eksplorasi dan edukasi saja. Nah, untuk sementara fakta yang ada di lapangan banyak sekali gua-gua semacam ini sudah tertimbun oleh alam, kembali ke pelukan alam. Selama memang tidak menjadi situs yang sangat monumental, yang sangat penting bagi sejarah Republik Indonesia ini gitu ya, kalau sudah menjadi kepangkuan alam, menyatu dengan alam gitu ya, maka lebih baik seperti itulah, biar kemudian alam ini tetap lestari. Terima kasih Kang Ega. Teman-teman kita lihat bekasnya longsoran ya teman-teman. Aman sekali ya. Lihat. Jadi memang sangat jelas sekali ada semacam kultur tanah begitu yang turun ke bawah begitu. Nah, kalau di sini kan kita lihat kan ini lerengnya kan miring seperti ini. Namun ketika di sini, nah ini ada semacam kayak cekungan begitu ya, yang kemungkinan memang ada tanah yang longsor dari atas ke sana. Nah, dari atas sana ke sini turun ke bawah situ. Nah, oke. Ya teman-teman, meskipun objeknya sudah tertutup, tapi kita dapatkan lokasinya. Ini juga menjadi nilai tersendiri bagi kami. Artinya ada pemetaan ataupun data-data yang kami peroleh di sini bahwa tempat ini tidak hanya merupakan lereng gunung saja ataupun jurang yang berada di Anjas-Moro, tapi ada sebuah peradaban kuno di dalam sini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.